Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, ya kali ini kita bahas WBSA dan bahasan kali ini itu bagus, nggak kayak kemarin yang monoton. Karena sekarang udah mulai gerak teman-teman ya. Jadi kalau saya bahas saham itu enak tuh kalau udah gerak kayak gini nih, enak banget. Ada banyak banget yang kita bisa omongin di sini. Nah kalau kemarin itu ngomong apa gitu ya, di sini. Nah kalau sekarang banyak yang diomongin. Nah yang pertama adalah pergerakannya teman-teman. Nah kita lihat di sini pergerakan kita, kalau teman-teman mau melihat pergerakan tuh harus ganti per menit ya. Nah, jadi, kalau FCA itu kan, beberapa kali ya dia open gitu ya, terus, close lagi seperti itu teman-teman, bolak-balik bolak-balik. Nah, ini pertama kali pas waktu FCA sesi pertama gitu ya, FCA kan berapa sesi ya, ada 5 sesi kalau nggak salah ya, atau 6. Nah, di sini, pertama tuh arah guys. Nah, terus, sesi kedua, sesi ketiga stuck di sini, terus sesi keempat balik lagi merah. Nah, sesi, terakhir gitu ya, 2 kali terakhir ini, stuck di 1150 dan berarti ada gerak, teman-teman. Udah ada kehidupan lah kayak gitu. Nah, coba kita nanti akan periksa ya gimana broker summary-nya, dan kalau menurut saya sih saya masih yakin ini bakal bisa ke 2000, tapi ini disclaimer on ya, ini cuman analisa saya pribadi gitu ya. Ya semoga aja karena saya masih hold gitu ya bisa sampai ke 2000 ya, saya bersyukur kayak gitu ya kalau misalnya sampai ke 2000. Kalau misalnya enggak ya berarti ya namanya juga analisa bisa juga meleset kayak gitu teman-teman. Oke ya kita lihat teman-teman di sini, kita balik lagi ya, ini pergerakannya guys, sesi-sesinya ya. Naik turun, jadi udah mulai ada, yang jual, mulai ada yang nampung, jadi udah mulai sehat nih pergerakannya teman-teman. Oke, kita akan, lihat untuk broker summary-nya. Tapi sebelum itu teman-teman, wah jangan sampai kelewat ya untuk ngikutin pelatihan swing pendeknya, guys. Ini hanya untuk 10 orang aja dan masih ada beberapa seat aja buat teman-teman semua. Nah, pelatihan ini akan diadain tanggal 17, guys, hari Minggu, teman-teman. Hanya untuk 10 orang aja, tinggal beberapa hari lagi langsung booking seat. Jadi bagi teman semua yang pekerja yang pengen dapat, cuan di saham dengan metode santai, yaitu swing trading, nanti kita akan berikan rumusnya, teman-teman. Ya screeningnya, dan selain kita belikan rumusnya ya kita juga akan menjelaskan. Jadi nggak serta-merta rumus ini apa sih gitu ya, nggak paham, enggak. Jadi kita akan jelasin sampai teman-teman paham. Nah kalau pemula gimana nih bang? Gue pemula banget. Memang kursus ini disediakan untuk pemula teman-teman ya. Pemula yang punya modal lumayan besar. Terus syaratnya adalah asal udah punya sekuritas dan udah pernah jual dan beli saham, udah gitu aja. Itu udah bisa ngikutin pelatihannya. Dan syaratnya juga, modalnya harus yang lumayan besar ya, karena metodenya tuh swing bukan scalping. Nah, kalau scalping pakai modal-modal kecil bisa diputar-putar gitu. Tapi kalau ini kan, agak makan waktu gitu ya, 1-2 bulan. Jadi kalau modal kecil agak kurang worth it. Nah, untuk bonusnya itu bonus cara ngitung rumus harga wajar. Nanti kita akan berikan rumusnya dan cara pakainya juga, teman-teman. Dan kita contoh nih, yaitu saham dari Adaro. Nah, Adaro tuh pernah muncul di 1870. Jadi saham yang bagus lagi diskon tuh akan muncul di screener-nya, guys. Nah, sekarang harga Adaro cek aja sendiri harga udah berapa. Nah, pokoknya itu pernah muncul di 1870. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini dan nanti juga akan kita kasih tahu kenapa Adaro bisa muncul di harga segini gitu loh maksudnya. Jadi teman-teman akan paham, oh Adaro tuh muncul di sini alasannya ini. Nah, kalau kalian semua itu paham dengan rumusnya atau apa yang terjadi gitu ya, atau alasan kenapa saham ini bisa muncul di screener, itu potensi profit teman-teman semua itu akan lebih besar kayak gitu karena paham. Oke, kita akan cek dari broker summary-nya teman-teman, udah panjang banget ngomongnya. Oke, kita lihat WBSA guys. Nah, ini adalah perform hari ini. Retailnya dikocok. Jadi kalau ada kocokan tak ini dikocok guys. Ini retailnya kekocok namanya itu. Mungkin retail yang Excel kan kemarin ambil ya, kita lihat di sini teman-teman. Excel itu kemarin ambil, kita lihat di sini. Nah, Excel ini ngambil. Kemarin Excel ngambil waktu di ARB ya, waktu di sini teman-teman kita lihat. Nah, Excel tuh ngambil di sini nih. Nampung lah. Mereka sok-sokan nampung gitu. Nggak apa-apa nih cicil-cicil, bakal ke 3.000 gitu ya, bakal ke 2.000, cicil ah. Ternyata semakin loncor, kena fair gitu ya. Kena fear, kena deg-degan gitu ya, dan mereka cut loss. Lihat di sini, tes. Excel AVG-nya 1388. Nah, hari ini mereka jual di 1213. Artinya mereka cut loss, guys. Wow, cut loss. Nggak yakin kan kalau misalnya teman-teman yakin nih bakal WBSA bakal ke 3.000 atau ke 4.000. Gue cicil sekarang harganya masih 1.300 beli. Ternyata kebanyakan baca media gitu ya.
baca stream gitu ya, baca postingan-postingan orang lain gitu ya. Nakut-nakutin nih bakal ke 500 lah, bahkan ke 300 lah. Jadi akhirnya goyang. Jadi gini guys ya, saya kasih tahu aja teman-teman semua. Mmm, kita boleh baca-baca gitu ya. Kita boleh baca-baca tentang ilmu, boleh baca-baca tentang pengetahuan. Tapi teman-teman semua itu harus lihat juga siapa yang ngasih ilmu tersebut. Jadi nggak serta-merta semua ilmu tuh berguna dan bagus, guys. Tergantung siapa yang menyampaikan. Jadi teman-teman harus lebih pilah-pilah lah. Kayak gitu. Contoh misalnya kemarin sekarang ada yang bilang, "Wah, nanti Bank Mandiri itu bakal ke 2.000." Itu omongan orang tolol, serius. Terus Bank BRI 1.000 ya. BCA bakal ke 4.000. Wah, itu tolol. Jadi teman-teman jangan pilah-pilah lah. Di mana kalian membaca dan mendengar kayak gitu. Oke, teman-teman ya, kita lihat di sini untuk WBSA. Jadi jangan sampai kita udah yakin tadinya gitu ya, di sebuah saham yang nggak hanya di WBSA sih. Di semua saham misalnya BRI saya yakin nantinya bakal ke 4.000-an lagi gitu ya. Nah, pas kemarin kena gocek cut loss gitu ya. Gara-gara baca postingan orang. Jangan sampai seperti itu, guys. Kalau udah yakin dari awal, udah yakin aja, udah nggak usah peduliin apa kata orang, udah yakin gitu aja sih, guys. BRI bakal ke 5.000 yakin gitu ya. Udah, orang mau ngomong apa kayak orang mau ngomong BRI bakal ke 1.000 mau bodo amat gitu ya. Dia belum tentu lebih pintar dari kita. Bisa dipahami seperti itu, guys. Nah, termasuk teman-teman dengerin Fajar Daily juga gitu ya. Jangan serta-merta langsung ditelan mentah-mentah, harus dianalisa juga dan punya keyakinan sendiri. Seperti itu, guys ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, untuk WBSA di sini MG masuk nih. Ini jelas ngocok nih. MG sama EMU masuk nih, ngocok. Jadi retailnya disuruh keluar, takut-takutin gitu ya. Terus MG tampung lagi. Seperti yang saya bilang gitu ya. Well-nya atau underwater-nya lah di sini ya. Namanya juga bandarnya gitu kan underwater, namanya saham baru IPO. Itu nggak akan bisa keluar, teman-teman. Ya. Saat FCA, guys. Dan tujuan dari IPO itu adalah distribusi. Kayak gitu, teman-teman. Dan kalau sekarang guys ya, posisinya adalah WBSA ini kan masuk HSC. Masuk HSC ya, High Concentration List. Padahal sih menurutku waktu itu IPO-nya itu 15% ya kalau nggak salah ya. Tapi kok nyatanya free float-nya cuma 5% gitu ya. Jadi mereka masih pegang banyak nih, guys. Jadi mereka harus distribusi sampai 10%. Jadi kan mereka megang 95% ya. Free float 5%. Jadi otomatis mereka harus ngeluarin 10%, guys. 10% dari market cap-nya WBSA ini. Itu banyak banget. Itu nggak akan bisa dijual waktu FCA, guys. Jadi mau nggak mau, kalau menurut analisa saya, teman-teman, ini harus diramein. Harus diramein banget, dinaikin. Mereka harus jual nantinya, teman-teman. Dan cara rame harus naik. Nggak mungkin kalau saham turun tuh rame. Tiba-tiba di ARB-in gitu ya, nggak bakal bisa keluar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bandar mau keluar itu pasti diramein. Dan ramenya pasti naik dulu. Naik dulu rame, orang-orang pada FOMO. Nah, mereka baru distribusi bus. Nah, kalau di ARB-in terus ya mereka nggak bisa keluar. Caranya gimana? Kayak gitu guys. Jadi kenapa saya tenang gitu ya waktu WBSA nih FCA saya belum jual gitu, saya tenang aja ya karena memang ya mereka nggak bisa jualan, mau buat apa gitu. Dan mereka harus 15% kan. Padahal sekarang free float-nya mereka cuma 5% masuk HSC. Jadi mereka harus keluar 10% lagi. Ya, nanti kita lihat aja guys ya. Kalau menurutku nih, saat dia lepas FCA ini kemungkinan bakal naik nantinya, teman-teman, kayak gitu. Oke, thanks sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.